Salah satu yang disampaikan Ahok adalah kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta, dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, mungkin untung ada Ahok yang setidaknya mengingatkan Bu Mega agar tidak memilih Anies agar dipilih untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta. Bahkan Ahok pada waktu lalu juga sudah selalu mengatakan Bu Mega tidak mungkin akan memilih di luar kader PDIP karena Bu Mega pasti lebih mengutamakan kadernya sendiri. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Sebetulnya komunikasi PDIP dengan Anies ini sudah berjalan lama. Ini jauh sebelum ada putusannya pilkada itu loh, yang di MK ya. Soal pilkada. Nah waktu itu PDIP ingin berkoalisi dengan PKB karena konteksnya adalah sebelum adanya putusan MK itu kan PDIP tidak bisa maju sendiri ya, Pak. Maka ada harapannya adalah dengan PKB. Nah situ sudah mulai itu ada utusan-utusan PDIP yaitu Said Abdullah, Ketua Banggar Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Ahmad Basarah, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat seperti itu. Itu cukup intens lah komunikasi dan sudah hampir mengerucut tuh. Wakilnya adalah Rano Karno. Nah, tanggal Sabtu pekan lalu itu Anies datang ke kantor PDIP Jakarta. Ibaratnya ini udah antar pengantin lah istilahnya kan. Ini ibaratnya sudah mau selesai, udah mau dibungkus begitu kan. Itu tanggapan dari PDIP Jakarta sangat mesra. Lalu juga ada beberapa anggota DPR seperti Mas Hinton Pasaribu yang kerap mengkritik Anies dan lain-lainnya. Udah suasana hangat dan lain-lain. Nah, lalu di situ muncullah informasi bahwa Anies akan dideklarasikan di hari Senin. Jadi ada jeda waktu Sabtu, Minggu, Senin begitu. Anies pun datang tuh ke DPP PDIP, tapi gedung belakangnya di kawasan DPP PDIP di Ponorogo. Nah, sudah pakai baju merah, sudah pakai ketemu dengan Rano Karno dan lain-lain. Sudah ada fotonya beredar di mana-mana. Di mana-mana sudah menunggulah untuk diumumkan oleh Megawati. Tapi batal dilakukan oleh Megawati begitu. Nah, gue soal pembatalan itu punya informasi nih, Pramsin. Gimana itu? Jadi hari Senin itu kan dia di lantai 3 ya di gedung DPP PDI Perjuangan begitu, menunggu Megawati dan pengurus inti itu mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung sampai makan siang dan seterusnya. Nah, di tengah jamuan makan itu ada diskusi soal peluang pencalonan Anies oleh PDI Perjuangan. Nah, ini kemudian muncullah dari narasumber yang kita temui muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta yang mewakili PDI Perjuangan. Salah satu protes itu dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gitu. Ini jadi di mana itu Ahok menyampaikan protesnya? Kepada Megawati langsung ya? Kepada Megawati di gedung DPP juga gitu, Pram. Jadi kenapa Ahok protes? Tentu kita semua sudah tahu ya bahwa Pilkada 2017 itu ada persaingan yang cukup sengit dan runcing antara Anies dan Ahok. Bukan hanya soal persaingan elektabilitas atau pemilu, tapi soal bagaimana konflik sentimen keagamaan itu muncul di tengah persaingan atau kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu itu. Jadi Ahok protes pada Megawati. Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya jika benar-benar mundur artinya main-main ya. Jika benar-benar mencalonkan Anies sebagai calon gubernur. Itu kan. Kita lihat dulu peta Pilkada Jakarta sendiri di PDIP. Ini ada 2 faksi berarti kalau tidak ya. Satu kelompok yang pro dengan Anies, mendukung Anies, satu lagi adalah kelompok yang tidak mendukung
Anies. Seperti itu ya petanya. Betul. Dan itu bandulnya terlihat jelas ya bahwa yang mendukung Anies Prananda Prabowo, yang tidak mendukung Anies Puan Maharani, seperti itu. Ini ngobrol dari beberapa narasumber di PDIP tentunya ya. Iya. Dan nambahin Husein sedikit Pram, bahwa sebenarnya bandulnya itu dari dua kelompok yang tadi kita bahas ya, adalah kelompok yang ingin menang ya, jadi ingin ingin memenangi pemilihan gubernur Jakarta, dan kelompok ideologis gitu. Jadi yang kelompok yang ingin memenangi pilkada Jakarta ini berawal sebenarnya sudah yang kita bahas soal apa? Soal bagaimana kursi PDI Perjuangan di Jakarta itu terus merosot. Ya kan, setelah melakukan kajian dan segala macam, ternyata karena PDI Perjuangan itu sering memprotes kebijakan Anies, khususnya soal sumur resapan. Itu cerita yang disampaikan oleh politikus yang mengetahui soal itu, dan ada beberapa narasumber yang mengkonfirmasi soal itu. Jadi kalau kemudian kita terus melakukan manuver ini, maka kita bisa kehilangan dan kemungkinan tidak akan menang. Nah, ini ada kelompok yang ingin menang, dan satu lagi di sisi yang berlawanan adalah kelompok yang ideologis. Ideologis itu berkaitan dengan apa? Dengan rekam jejak Anies, terutama pemilihan kepala daerah 2017. Itu yang membuat mereka punya concern dua faksi atau dua kubu ini akhirnya cukup runcing di dalam tuh, Pram. Tapi gue menilai sebenarnya ada 3 kelompok. Satu lagi siapa tuh? Ini tadi kan lo nyebutin ideologis, ya kan? Kelompok ingin menang. Ada juga kelompok pragmatis yang ingin menang. Tapi ada juga kelompok pragmatis yang lain. Siapa itu? Yaitu kelompok pragmatis yang merasa terancam kalau kemudian Anies Baswedan ini menjadi calon gubernur Jakarta. Terkait dengan eksternal berarti. Eksternal ini. Terkait dengan istana. Ada tekanan-tekanan juga dari istana. Tapi sebelum sampai ke situ ya, bagaimana kemudian Mega bisa memilih Pramono Anung? Yang gue dengar katanya ada makan siang juga tuh hari Senin ya kalau nggak salah ya. Betul. Di situ kemudian diputuskanlah nama Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta. Gimana ceritanya sih? Jadi Pram, ini masih menyambung ceritanya Rikang tadi. Nah, makan siang itu Megawati, Oli, Hasto, dan Ahok. Dalam makan siang yang ada lauknya tempe sama ayam itu, nah itu si Megawati meminta untuk memanggil Pramono Anung datang ke DPP PDIP. Jadi itu sudah diputuskan dalam dalam makan siang itu. Betul. Akan mengusung Pramono Anung, betul. Nah, Pramono Anung waktu itu lagi di luar kantor DPP PDIP ya. Akhirnya dia datang dan tidak menggunakan baju partai. Nah, di situ Pramono Anung diminta kesediaannya untuk maju sebagai calon gubernur. Pramono Anung mengaku kaget ya waktu itu karena keputusannya mendadak dan lain-lainnya. Dan nggak pernah dipikirkan kan, nggak pernah masuk bursa dan radar calon gubernur Jakarta. Tapi namanya pernah muncul. Tapi tidak dianggap serius. Gue ingat tuh waktu itu kita menyebutkan bahwa dalam penerbangan ke ND ya, atau dari ND kalau nggak salah itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang sama Bu Mega soal kemungkinan munculnya namanya Pramono Anung. Ya, betul. Nah, Pramono Anung karena ini perintah partai meminta dulu kepada Ibu Mega ya untuk menghubungi istrinya, dan akhirnya dia mau mengambil keputusan Megawati itu. Nah, kenapa sosoknya Pramono Anung ini yang ditunjuk? Yang pertama, dia disebut sebagai titik tengah ya. Titik tengah dalam artian resistensinya terhadap Jokowi ini minim lah, karena dia kan masih sebagai seskap. Resistensi dari Jokowi maksudnya? Dari Jokowi, jadi titik tengah lah seperti itu. Jadi Jokowi masih sangat resisten ya? Masih dong. Lalu yang kedua adalah dia punya pengalaman di pemerintahan ya, sudah hampir 10 tahun dia menjabat sebagai menteri, lalu sebelumnya adalah sekjen PDIP dan pernah juga menjabat di DPR RI begitu. Jadi karena ada pengalaman-pengalaman itu, makanya Pramono Anung lah yang dipilih oleh Megawati. Oke guys, jadi Ahok ternyata protes akan keluar dari PDIP apabila Bu Mega resmi mengusung Anies di Pilkada DKI. Dalam podcast Bocor Alus tadi disampaikan bahwa pada jamuan makan di DPP PDIP sebelum pendaftaran ke KPU muncul diskusi soal Anies Baswedan yang bakal diusung Banteng menjadi calon gubernur. Di situ muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Ahok ternyata mengaku kecewa jika PDIP tetap mengusung Anies di Pilkada 2024. Ahok mengancam akan keluar dari barisan Banteng Moncong Putih jika PDIP bersikukuh mengusung Anies.
Tentu disinilah menjadi sebuah dilema besar bagi Bu Mega antara memilih desaan publik atau suara dari kadernya sendiri. Tentu ini bisa menjadi masalah besar ke internal partai jika Bu Mega tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Sebelum-sebelumnya, lantaran semakin kuat desaan publik agar PDIP mendukung Anies untuk Pilgub DKI Jakarta, Ahok akhirnya angkat bicara. Ahok menyebutkan mustahil jika Bu Megawati itu memutuskan untuk mendukung figur kader di pilkada. Ahok mempertegas PDIP tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Ahok menambahkan PDI merupakan partai pelopor dan partai kader, sehingga semua kadernya lebih diutamakan untuk menjadi pemimpin. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.